umum telah memberikan tanggapannya yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 11 Juli 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dan untuk singkatnya putusan sela ini tidak perlu kami bacakan. Kami menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada putusan sela ini, dan untuk singkatnya dapat dilihat dalam putusan sela yang aslinya. Kemudian penuntut umum telah mengajukan permohonan pula kepada Majelis Hakim Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar memutuskan dengan putusan sela sebagai berikut. 1. Menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Joni Gerard Plate. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan register perkara nomor PDS 24-M114-FT06 2023 tanggal 16 Juli 2023 yang kami bacakan di persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 27 Juni 2023 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. 3. Menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. 4. Menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap perkara atas nama terdakwa Joni Gerard Plate dilanjutkan. Selanjutnya kami akan masuk kepada pertimbangan dari Majelis Hakim. Menimbang bahwa sebelum majelis menanggapi dan mempertimbangkan keberatan atau eksepsi tim penasihat hukum terdakwa dan tanggapan penuntut umum, kiranya perlu Majelis Hakim mengingatkan kembali bahwa ruang lingkup materi eksepsi telah diatur dalam undang-undang secara limitatif pada pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang hukum acara pidana sebagai berikut. Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa ruang lingkup keberatan atau eksepsi secara limitatif telah ditentukan hanya meliputi 3 hal, yaitu 1. Kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara. 2. Dakwaan tidak dapat diterima. 3. Surat dakwaan harus dibatalkan. Menimbang bahwa dari ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP tersebut, kami Majelis Hakim dalam perkara aku akan menyampaikan pendapat atau tanggapan atas keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa Joni Gerard Plate sepanjang tidak keluar dari 3 alasan yang telah ditentukan secara limitatif tersebut. Menimbang bahwa terhadap eksepsi penasihat hukum terdakwa serta tanggapan eksepsi penuntut umum mengenai syarat formil dan material surat dakwaan, Majelis Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. Menimbang bahwa pasal 143 ayat 2 KUHP menyebutkan penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi A. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat dakwaan penuntut umum register perkara PDS 24M-M114-FT06 2023 tanggal 16 Juni 2023 dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan tersebut telah dicantumkan syarat formil, yakni memuat identitas, nama, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa Joni Gerard Plate secara lengkap, serta saat terdakwa dihadapkan di persidangan oleh penuntut umum, identitas terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan telah cocok dengan identitas terdakwa yang sebenarnya yang dibenarkan lagi oleh terdakwa, sehingga penuntut umum tidak salah mengajukan orang di persidangan. Dengan kata lain, tidak terjadi error in persona, dan surat dakwaan telah diberi tanggal dan ditandatangani sebagaimana dikehendaki oleh pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP. Selanjutnya akan dibacakan oleh hakim anggota 2. Dilanjutkan, menimbang bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap diri terdakwa Joni Gerard Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika telah pula diuraikan secara jelas dan cermat serta menyebut tempat, yaitu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, tempat di kantor Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika Bakti di Menara Merdeka Jalan Budi Kemuliaan 1 nomor 2 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dan di
Centennial Tower lantai 42 Jalan Gatot Subroto nomor Kapling 24-25 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kelas 1A khusus Jakarta Pusat, diduga telah melakukan atau turut serta perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan dalam pengadaan barang jasa BTS 4G dengan Bakti di tahun 2020 sampai dengan 2022 proyek Kementerian Kominfo dan Informatika. Menimbang bahwa dalam eksepsi penasihat hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh penuntut umum dan bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Menimbang bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum diuraikan terdakwa secara bersama-sama dengan Anang Ahmad Latif selaku Direktur Utama Direktur Utama Bakti dan dengan orang lain yang tercantum dalam surat dakwaan dalam pengadaan barang dan jasa BTS 4G tahun 2020 sampai dengan 2022 telah menyebutkan waktu tempus delicti dan locus delicti yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu eksepsi tim penasihat hukum yang menyatakan surat dakwaan penuntut umum tidak menguraikan peran dari terdakwa tidak dapat diterima. Menimbang bahwa tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak pernah mengetahui pemberian-pemberian uang yang diuraikan dalam surat dakwaan dan tidak ada penambahan kekayaan bagi terdakwa sehingga tuduhan tersebut kontradiktif atau tidak sejalan dengan pasal yang dituduhkan kepada terdakwa. Menimbang bahwa atas materi eksepsi yang disampaikan oleh tim penasihat hukum terdakwa yang menyangkut tuduhan penerimaan uang sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, majelis tidak menanggapi lebih lanjut karena materi eksepsi telah masuk materi pokok perkara, yaitu unsur-unsur tindak pidana yang harus dibuktikan dalam persidangan lebih lanjut dengan memeriksa para saksi, barang bukti, serta ahli, dan oleh karena itu eksepsi tim penasihat hukum tidak dapat diterima. Menimbang bahwa eksepsi tim penasihat hukum yang menyatakan tidak adil apabila penuntut umum diberikan kebebasan mengungkapkan, membacakan materi pokok perkara, sedangkan penasihat hukum hanya boleh mengomentari hal-hal yang bersifat yuridis formil saja. Menimbang bahwa atas eksepsi tim penasihat hukum majelis tidak sependapat karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP telah mengatur bagaimana cara beracara di persidangan, sedangkan majelis hakim di persidangan berada dalam posisi di antara penuntut umum dan terdakwa serta penasihat hukumnya. Majelis tidak memihak kepada salah satu pihak dalam persidangan sehingga berimbang. Oleh karena itu, untuk memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat, majelis mengharapkan kepada penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum untuk memanfaatkan hukum acara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas masing-masing. Hukum acara pidana telah memberikan keadilan bagi pencari keadilan. Dengan demikian, eksepsi tim penasihat hukum yang menyatakan tidak adil tidak dapat diterima. Menimbang bahwa eksepsi tim penasihat hukum yang menyatakan setelah membaca surat dakwaan, hampir semua orang terpengaruh dengan berita menganggap terdakwa seorang yang bersalah sepatutnya dihukum seberat-beratnya dan melupakan asas praduga tidak bersalah. Menimbang bahwa atas eksepsi tim penasihat hukum majelis tidak sependapat dengan pertimbangan majelis selama persidangan tetap menerapkan asas praduga tidak bersalah. Majelis berada di posisi tengah di antara penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa dan tidak terpengaruh berita-berita di luar persidangan, dan majelis tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun sehingga diharapkan penasihat hukum dan dalam membela terdakwa di persidangan menjunjung tinggi dan
mengedepankan hukum acara yang berlaku. Demikian pula penuntut umum. Majelis Hakim menilai keberatan penasihat hukum terdakwa tidak masuk materi keberatan, namun karena telah disampaikan oleh penasihat hukum, maka majelis memberikan tanggapan singkat sehingga eksepsi penasihat hukum tidak dapat diterima. Menimbang bahwa eksepsi tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan tidak ada niat sedikitpun terdakwa berniat ingin koruptif, atas eksepsi tim penasihat hukum terdakwa, majelis tidak sependapat dengan pertimbangan untuk mengetahui apakah dalam diri terdakwa ada niat atau tidak. Majelis akan melihat fakta hukum di persidangan, tindakan apa yang dilakukan oleh terdakwa untuk mewujudkan niatnya. Hal demikian harus dibuktikan dalam persidangan karena telah masuk materi pokok perkara. Oleh karena itu, eksepsi tim penasihat hukum tidak dapat diterima. Menimbang bahwa eksepsi tim penasihat hukum yang menyatakan proyek BTS 4G telah mendapat arahan dari Presiden dari hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 pukul 11.09 WIB dan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 pukul 13.36 WIB agar pembangunan percepatan transformasi digital bagi UMKM, agar Menkominfo menyampaikan 1 lembar daftar kebutuhan inventasi infrastruktur telekomunikasi yang berisi kekurangan infrastruktur dan anggaran yang dibutuhkan. Menimbang bahwa atas eksepsi tim penasihat hukum, majelis menilai dan berpendapat bahwa arahan Presiden tersebut adalah perintah lisan yang merupakan kebijakan. Terdakwa selaku menteri dan melaksanakan kebijakan tersebut harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang pengadaan barang jasa dan tidak boleh disimpangi. Apakah dalam pelaksanaan pengadaan BTS 4G ada penyimpangannya atau tidak, maka diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dalam persidangan. Menimbang bahwa eksepsi tim penasihat hukum yang menyatakan antara terdakwa dengan Anang Ahmad Latif dan kawan-kawan masing-masing mempunyai kewenangan sendiri-sendiri sehingga tidak mungkin dilakukan generalisasi bersama-sama melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan secara urangi seperti yang didakwakan penuntut umum. Menimbang bahwa atas eksepsi tim penasihat hukum, majelis tidak menanggapi lebih lanjut karena materi eksepsi telah masuk materi pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan lebih lanjut. Oleh karena itu, eksepsi tim penasihat hukum tidak dapat diterima. Menimbang bahwa surat dakwaan penuntut umum tentang isi dan perumusan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan serta hal-hal yang menyertai tindak pidana itu sebagai syarat material telah diuraikan oleh penuntut umum secara lengkap, sehingga dengan demikian menurut majelis hakim surat dakwaan penuntut umum register perkara nomor PDS 24 dan seterusnya tertanggal 16 Juni 2023 telah memenuhi ketentuan yang dimaksud pada pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Surat dakwaan memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu, tempat tindak pidana itu dilakukan. Menimbang bahwa eksepsi tim penasihat hukum, untuk selebihnya majelis menilai materi eksepsi telah masuk materi pokok perkara tentang unsur-unsur tindak pidana yang akan dibuktikan lebih lanjut dalam persidangan dengan memeriksa saksi, barang bukti serta terdakwa sehingga diperoleh fakta-fakta hukum perbuatan apa yang dilakukan oleh terdakwa Johnny Gral Plate, dan oleh karena itu keberatan tim penasihat hukum tidak dapat diterima. Menimbang bahwa dari uraian pendapat majelis di atas, eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Johnny Gral Plate yang menyatakan dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat formil dan material karena tidak sesuai dengan pasal 14
3 ayat 2 huruf A dan huruf B KUHP haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa setelah majelis hakim membaca dan mempelajari surat dakwaan penuntut umum register perkara nomor PDS 24 dan seterusnya tertanggal 16 Juni 2023 telah memenuhi syarat formil dan material sesuai dengan pasal 143 ayat 2 huruf A dan huruf B KUHP. Menimbang bahwa tentang alasan-alasan eksepsi keberatan lainnya menurut pendapat majelis hakim tidak termasuk alasan-alasan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat 1 KUHP dan masih memerlukan proses pemeriksaan alat bukti, maka akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan perkara yang didakwakan kepada terdakwa. Menimbang bahwa dari pertimbangan dan pendapat sebagaimana tersebut di atas, maka segala eksepsi keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa tidak mempunyai alasan-alasan hukum yang cukup, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi keberatan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima, maka diperintahkan kepada penuntut umum melanjutkan pemeriksaan perkara ini. Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, maka pembebanan biaya perkara ditangguhkan sampai pada putusan akhir.